Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Ibrahim dengan NIM 6324108. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan anggaran produksi, anggaran bahan baku, dan TKL pada mobil Honda Brio. Pada perhitungan pertama, yaitu anggaran produksi, pada tabel ini kita akan mencari kebutuhan unit, produksi unit, pengalokasian, kekurangan, selisih, dan rencana produksi. Diketahui bahwa di tabel ini rencana penjualannya itu adalah jumlahnya 61.552, persediaan akhir kita itu 6.000, dan persediaan awal itu 8.000. Pertama-tama kita akan mencari kebutuhan unit, yang dimana yaitu dari jumlah rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir, yang hasilnya menjadi 67.552, dan kita selanjutnya itu mencari produksi unit, yang dimana kebutuhan unit dikurang dengan persediaan awal, yaitu menjadi 59.552. Kita alokasikan, yaitu jadi produksi unit kita bagi 12 karena satu tahun itu adalah 12 bulan, menjadi 4.963. Kita bulatkan menjadi 4.900. Jadi kekurangannya itu kita dari jadi kekurangannya itu 58.800 dari 4.900 dikali 12. Dan kita cari selisihnya, yaitu 752 dari 59.552 dikurang dengan 58.800. Dan di bawahnya itu dibagi 4 karena kita bulan tertingginya itu Agustus, September, Oktober, dan November, yaitu 4 bulan. Jadi 752 kita bagikan 4, yaitu menjadi 188. Selanjutnya itu adalah kita mencari rencana produksi. Rencana produksi itu pada bulan-bulan yang biasa saja, kita itu dari 4.900 ditambah dengan 4.900 saja ya, yang bulan-bulan awal. Sedangkan bulan-bulan tertinggi itu dari 4.900 ditambah dengan 5.088. Setelah kita sudah mengetahui rencana produksinya, kita masuk ke tabel selanjutnya, yaitu rencana penjualannya itu sama, yaitu 61.552. Kita masukkan rencana produksinya ke sini, dan kita masukkan di sini persediaan awalnya itu 8.000 dan persediaan akhirnya itu adalah 6.000. Sekarang kita cari dulu total persediaannya, yaitu dari rencana produksi ditambah dengan persediaan awal yang jumlahnya menjadi 12.900, dan kita cari dulu persediaan akhir di awalnya, yaitu 8.700 dari 12.900, yaitu total persediaan, dikurang dengan rencana penjualan, yaitu 4.200. Dan kita lihat di persediaan awal di Februarinya, yaitu dari persediaan akhir yang awal. Jadi kita langsung saja menjadi, ini adalah totalnya menjadi 105.780, dan persediaan akhirnya yaitu totalnya 107.780, dan total persediaannya menjadi ini, dan totalnya itu 167.332. Pada perhitungan kedua, yaitu anggaran bahan baku, bisa dilihat ini adalah budget bahan baku Honda Brio 2026, di mana bahan baku mobil Honda Brio itu apa aja sih? Ada bahan mentah sasis, bahan mentah kaca, bahan mentah interior, bahan mentah ban, dan bahan mentah mesin, dan bahan mentah pelek. Bisa dilihat ini adalah produksi yang totalnya menjadi 59.552, dan di mana selanjutnya itu bahan mentah sasisnya itu ada satu yang jumlahnya menjadi 59.552.000, sama saja itu, dan bahan mentah kaca yaitu ada 6 yang jumlahnya menjadi 357.312, dan bahan mentah interior itu ada 4 yang totalnya menjadi 238.208.000, dan bahan mentah ban yaitu ada 4 yang jumlahnya menjadi 238.208, dan bahan mentah mesin itu ada satu, jumlahnya juga menjadi 59.552, dan bahan mentah velg ada 4, yaitu menjadi 238.208. Kita masuk ke tabel anggaran pembelian bahan baku.
di mana anggaran kebutuhan bahan bakunya itu pada bahan sasis yaitu 59.552 yaitu ini, dan jumlah kaca 357 312, dan bahan mentah interior 238 dan bahan mentah ban juga 238 mesin 59.552 dan velg 238 dan persediaan akhir kita yaitu pada bahan sasis 5.955 dan kaca 35.731 dan pada interior 23.821 sama saja dengan ban-ban dan mesin 5.955 dan velg 23.821 di mana total kebutuhannya dari anggaran kebutuhan bahan baku ditambah dengan persediaan akhir yang menjadi pada sasis 65.507, kaca 393.043, dan pada interior 262.029, ban sama saja, dan mesin 65.507, dan velg 262.029, di mana persediaan awal kita itu sasis yaitu 8.933, kaca 53.597, interior 35731, ban juga sama, mesin 8.933 dan velg 35.731, di mana pembelian yang menjadi dari total kebutuhan dikurang dengan persediaan awal. Yang pembeliannya sasis yaitu 56.574, kaca 339.446, interior 226.298, ban sama saja, mesin menjadi 56.574 dan velg 226.298. Kita masuk ke tabel berikutnya, di mana harga per pieces pada sasis itu ada 50 juta, bahan mentah kaca 1.100.000, bahan mentah interior menjadi 20 juta, bahan mentah ban 600.000, mesin 23.400.000 dan bahan mentah velg itu ada 900.000. Yang di mana kuantitinya itu dari sini dari pembelian dan jumlahnya menjadi pada sasis yaitu 2.828.720 miliar dan padan kaca yaitu 373.391.040 dan pada interior 4.525.952 dan pada ban jadi 135 dan pada mesin yaitu 1.323.849.660 dan pada velg yaitu 203.667.840 yang jumlahnya menjadi 9.391.350.400.000. Selanjutnya pada perhitungan ketiga yaitu tenaga kerja langsung. Di sini adalah ada di tabel itu adalah produksi yang dimana jumlahnya itu 59.552. Jam kerja per unitnya itu berapa? Jam kerja per unitnya itu 21 jam per unit. Total jam kerjanya menjadi pada bulan biasa total jam kerjanya itu 102.900, sedangkan yang paling bulan-bulan lagi tinggi yaitu 106.848. Sedangkan UMR Karawang itu berapa sih? UMR Karawang itu 5.886.853. Kita masuk ke jam kerja per bulannya. Jam kerja per bulannya ini dari mana sih? Dari jam kerja per harinya itu berapa? Jam kerja itu adalah 8 jam. Hari kerja per minggu. Hari kerja per minggunya itu 5 hari. Dan minggu dalam satu tahunnya menjadi 52 minggu. Kerja dalam satu tahunnya jadi 2080. Rata-rata menjadi jam kerjanya, rata-ratanya menjadi 173. Jadi jam kerja per bulannya itu menjadi 173. Upah per jamnya dari UMR Karawang dibagi dengan jam kerja per bulannya. Upah per jamnya itu 34.028. Jadi TKL-nya atau tenaga kerja langsungnya menjadi 3.501.400.000
486.553 itu di bulan biasa. Sedangkan yang bulan tertinggi 3.635.829.303